pembahasan materi, yaitu pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka. Apa sih pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka? Yaitu pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses konten dan produk belajar dengan kebutuhan, minat, serta kesiapan kemampuan awal peserta didik. Guru memberikan layanan belajar yang beragam agar setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal sesuai karakteristiknya masing-masing. Nah, dalam kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi menegaskan bahwa peserta didik bukanlah individu yang seragam. Nah, sehingga pembelajaran tidak lagi bersifat satu cara untuk semua, melainkan memberi ruang fleksibilitas dan keadilan belajar. Selanjutnya, konsep pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan dalam pendidikan yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar siswa yang beragam. Secara definisi, pembelajaran diferensiasi merujuk pada strategi pembelajaran yang memodifikasi konten, proses, dan produk pembelajaran berdasarkan perbedaan individu siswa. Nah, konsep pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka yaitu kerangka berpikir dan pendekatan sistematis yang digunakan guru untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dengan pertimbangan perbedaan karakteristik peserta didik, perbedaan tersebut meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Nah, secara konseptual, pembelajaran diferensiasi menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran student-centered learning. Sementara guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai alternatif belajar agar tujuan pembelajaran tetap tercapai oleh semua peserta didik meskipun melalui cara yang berbeda. Nah, dalam kurikulum merdeka, konsep pembelajaran diferensiasi menekankan bahwa kesetaraan belajar bukan berarti perlakuan yang sama, melainkan layanan belajar yang sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Tujuan pembelajaran tetap sama, tetapi jalan untuk mencapai dapat berbeda. Guru secara sadar melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan siswa sebelum dan selama pembelajaran. Nah, pembelajaran tersebut dirancang fleksibel melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, dengan demikian, konsep pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan bermakna. Sejalan dengan semangat merdeka, belajar yang menghargai keberagaman dan potensi setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip dan strategi pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta strategi praktis yang dapat diterapkan oleh guru. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan keragaman siswa. Sementara strategi memberikan langkah-langkah konkret. Prinsip utamanya adalah memberi kesempatan yang adil, bukan sama rata, agar setiap siswa dapat mencapai potensi terbaiknya. Strategi yang digunakan antara lain yaitu dengan mengelompokkan siswa secara fleksibel, memberikan tugas yang bervariasi, serta menyediakan beragam cara penyampaian materi dan cara siswa menunjukkan pemahamannya. Nah, prinsip pembelajaran diferensiasi
eh, merupakan landasan utama dalam penerapannya di kelas. Yaitu berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi siswa, bukan semata-mata kenyamanan guru. Menghargai keberagaman, perbedaan kemampuan, gaya belajar, latar belakang, dan minat siswa dipandang sebagai kekuatan, bukan hambatan. Tujuan pembelajaran tetap sama. Semua siswa diharapkan pada capaian pembelajaran yang sama, meskipun cara dan proses belajarnya berbeda. Guru memberi variasi dalam metode, media, waktu, dan aktivitas belajar sesuai kebutuhan siswa. Lingkungan belajar inklusif. Kelas diciptakan sebagai ruang yang aman, nyaman, dan mendukung semua siswa untuk berkembang. Adapun strategi pembelajaran diferensiasi. Strategi pembelajaran diferensiasi adalah cara konkret guru menerapkan prinsip diferensiasi di kelas. Ada diferensi konten, menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat kesiapan siswa. Contohnya, materi disajikan dalam bentuk teks, video, ataupun ringkasan. Ada diferensiasi proses, menyesuaikan cara siswa belajar dan mengolah informasi. Adapun contohnya seperti diskusi kelompok, eksperimen, pembelajaran mandiri, atau bimbingan khusus. Ada juga diferensiasi produk, menyesuaikan hasil akhir pembelajaran yang ditunjukkan siswa. Adapun contohnya laporan tertulis, presentasi, poster, atau video. Jadi pembelajaran diferensiasi menuntut guru untuk adil dalam melayani, bukan menyamaratakan perlakuan. Dengan prinsip yang tetap dan strategi yang sesuai, pembelajaran menjadi lebih bermakna, inklusif, dan efektif. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran diferensiasi bagi peserta didik. Pembelajaran diferensiasi memberikan dampak positif yang signifikan bagi peserta didik dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan individu. Dalam kurikulum Merdeka, pendekatan ini dirancang untuk memastikan setiap siswa dapat berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Adapun manfaat yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Karena pembelajaran disesuaikan dengan minat dan gaya yang belajar siswa, peserta didik merasa lebih dihargai dan nyaman sehingga motivasi belajar meningkat. Terus mengembangkan potensi siswa secara optimal, meningkatkan rasa percaya diri. Peserta didik merasa mampu dan dihargai karena keberhasilan belajar tidak diukur dengan satu cara saja. Hal ini berdampak positif pada rasa percaya diri. Dan yang terakhir, memberi kesempatan adil untuk semua siswa berhasil. Pembelajaran diferensiasi menciptakan keadilan dan belajar, bukan keseragaman. Setiap peserta didik mendapat dukungan sesuai kebutuhannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi memberi dampak positif bagi peserta didik secara akademik dan non-akademik, karena setiap siswa diperlakukan sebagai individu unik yang memiliki potensi berbeda. Selanjutnya, tantangan dan solusi pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Tantangan pembelajaran diferensiasi adalah berbagai hambatan konseptual, teknis, dan kultural yang dihadapi guru dan sekolah dalam merancang serta
menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan, minat, dan kesiapan peserta didik. Sedangkan solusi pembelajaran diferensiasi adalah strategi, pendekatan, dan kebijakan yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk mengatasi hambatan tersebut agar pembelajaran tetap efektif, adil, dan bermakna bagi seluruh peserta didik. Kurikulum Merdeka menghadirkan sejumlah tantangan yang signifikan khususnya bagi guru dan sekolah yang harus menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan individu siswa. Nah, tantangan pembelajaran diferensiasi yang pertama, sulitnya mengidentifikasi kebutuhan belajar tiap siswa. Nah, tantangan pembelajaran diferensiasi yang pertama yaitu ada sulitnya mengidentifikasi kebutuhan belajar tiap siswa. Waktu terbatas untuk merancang materi yang bervariasi. Nah, guru merasa kesulitan merancang pembelajaran karena jam mengajar yang padat. Selanjutnya, jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas, keterbatasan media dan sumber belajar. Guru belum terbiasa atau belum terlatih. Selanjutnya yaitu solusi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, lakukan asesmen diagnostik untuk pemetaan kebutuhan siswa. Gunakan teknologi dan media digital sebagai alat bantu. Terapkan pengelompokan siswa secara fleksibel. Ikuti pelatihan atau komunitas belajar guru. Sederhanakan strategi diferensi agar tetap efektif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pembelajaran diferensi dalam kurikulum Merdeka merupakan pendekatan yang sangat penting untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik dengan prinsip memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berkembang sesuai potensi uniknya. Pembelajaran ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan semangat kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas dan kemandirian siswa dalam proses belajar. Pembelajaran. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di situ saja pembahasan yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nah, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dinasihati. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.